Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, anak-anak ustazah yang ustazah rindukan karena Allah, karena situasi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung anak-anak ustazah, maka melalui video pembelajaran inilah ustazah dapat menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada anak-anak ustazah. Yang penting anak-anak ustazah, kita tetap semangat, kita tetap optimis, kita tetap berusaha, sehingga berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita secepatnya dapat kembali ke sekolah dan dihilangkannya COVID-19 dari permukaan bumi. Baik anak-anak ustazah sudah belajar dengan Ustazah Nora Devina kemarin ini. Jadi ustazah sekarang melanjutkan pembelajaran yang telah diajarkan oleh Ustazah Nora Devina. Nah, pelajaran yang diajarkan oleh Ustazah Nora Devina tema 1, subtema 1, PB1 dan PB2. Nah, saat sekarang ini ustazah lanjutkan dengan PB3 dan PB4. Semoga anak-anak ustazah dari penyampaian ustazah nanti anak-anak ustazah dapat memahami tujuan dari video yang ustazah tayangkan ini, atau tujuan dari pembelajaran kita, yaitu nanti anak-anak ustazah diharapkan dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Kemudian anak-anak ustazah juga dapat mengetahui letak geografis Indonesia dan letak astronomis Indonesia. Nah, dan berikutnya anak-anak ustazah juga diharapkan bisa mengetahui bagaimana cara menentukan kalimat utama. Dan anak-anak ustazah, setelah video pembelajaran ini ustazah sampaikan, anak-anak ustazah harapkan dan setelah itu mengerjakan latihan atau tugas yang ustazah berikan. Nah, mudah-mudahan anak-anak ustazah dan kita semua beri kemudahan oleh Allah. Baik anak ustazah, sebelum kita belajar, kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Materi tematik tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, sejahtera, damai, dan aman. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat sekarang ini. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama, yaitu masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kedua, kita harus saling menghormati dan bekerja sama. Ketiga, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nilai yang terkandung pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Adapun yang terkandung, nilai-nilai yang terkandung yaitu mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan yang kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin.
Nilai yang terkandung pada sila ketiga yaitu kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan. Keempat, nilai yang terkandung pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, dan juga tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Anak-anak ustazah, pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Selalu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Yang ketiga, senantiasa mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menghormati hak orang lain dan serta menolong dan menghargainya. Berikutnya anak ustazah, kita melihat letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Adapun batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis yaitu sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kemudian sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok, Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Itu letak geografis Indonesia. Sekarang kita lihat letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang yaitu garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur yaitu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan sesuai dengan tanda panah tersebut. Letak astronomis Indonesia adalah terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi letak geografis Indonesia adalah terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik serta benua Asia dan Australia. Berikutnya ustazah, kita lihat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah berisi informasi mengenai ide pokok dari bacaan dalam suatu paragraf. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas yaitu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan dalam kalimat utama. Kemudian kalimat penjelas juga dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut juga dengan kalimat pendukung. Lihat contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Kalimat utamanya yaitu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat berikutnya. Ayo merangkum. Anak ustazah, mari
Kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang kedua yaitu letak geografis dan astronomis Indonesia. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung dalam teks. Berikutnya kita masuk PB4. Kondisi geografis Indonesia. Yang pertama kita lihat Pulau Sumatera. Batas wilayah Pulau Sumatera sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, Malaysia dan Thailand. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Adapun keadaan bentang alam yang ada di Pulau Sumatera yaitu Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci dan Gunung Leuser. Yang kedua, Pulau Jawa. Adapun batas wilayah Pulau Jawa, sebelah utara pulau berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan alamnya yaitu Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Ketiga, kondisi geografis Indonesia yaitu Pulau Kalimantan. Batas wilayahnya yaitu sebelah utara berbatas dengan Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Adapun keadaan alamnya, Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores dan NTT. Adapun keadaan alamnya yaitu Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lokon. Yang kelima, Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores, Pulau Sulawesi. Sebelah timur berbatasan dengan Timor Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Adapun keadaan alamnya yaitu Sungai Petanu, Danau Batur, dan Gunung Rinjani. Yang keenam, Pulau Papua. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan Australia. Adapun keadaan alamnya, Sungai Memberamo, Danau Sentani, dan Gunung Jaya Bijaya. Nah, itulah kondisi geografis Indonesia. Sekarang kita lihat sikap gotong royong yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu kerjasama. Kerjasama adalah
suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Dengan adanya gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Satu contoh dari gotong royong adalah piket kelas. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan papan tulis, dan ada juga yang meluruskan meja. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana cara menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu: 1. Membaca teks secara keseluruhan. 2. Mencari kalimat utama dalam teks tersebut. Ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Nah, Ustazah, kita lihat teks berikut yang terdiri atas 3 paragraf. Paragraf pertama, gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Jadi, untuk menentukan ide pokok suatu paragraf, kita terlebih dahulu harus menentukan kalimat utama dalam sebuah teks dan menemukan informasi dari sebuah teks tersebut. Mari kita lihat pada teks gotong royong modal dasar pembangunan terdiri atas 3 paragraf. Paragraf pertama, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas ini, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Kalimat utama pada paragraf ini terdapat pada gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Jadi dapat kita simpulkan kalimat utama pada paragraf 1 teks gotong royong modal dasar pembangunan yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Dari kalimat utama ini, kita dapat menentukan ide pokoknya. Jadi ide pokok pada paragraf pertama yaitu gotong royong dapat menciptakan suasana yang harmonis di masyarakat. Nah, demikianlah cara menentukan ide pokok dalam suatu teks. Pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Kemudian, kita tentukan kalimat utama. Setelah itu, baru kita dapat menentukan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Nah, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan yang pertama itu kondisi geografis Indonesia, kedua nilai Pancasila dalam gotong royong, ketiga menentukan ide pokok suatu teks. Nah, demikianlah Nana Ustazah pembelajaran kita pada video ini, yaitu pada tema 1, subtema 1, PB3 dan PB4. Silakan anak-anak Ustazah menjawab pertanyaan yang telah Ustazah siapkan. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ustazah. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ustazah, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.